Yang kami muliakan pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Ketapang beserta anggota. Yang kami muliakan pengurus anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Delta Pawan, Saudara Rijal Juniana. Yang kami muliakan pengurus Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor Ketapang dan Kecamatan Delta Pawan, sahabat-sahabatku, adik-adikku sekalian yang hadir, yang tak dapat kami sebut satu persatu nama, pangkat dan gelarnya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada kesempatan malam yang berbahagia ini, yang semuanya kami hormati dan kami sayangi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita diberi nikmat sehat dan sempat serta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menghadiri kegiatan peresmian Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kecamatan Delta Pawan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari berangkat sampai nanti pulang kembali tidak akan pernah berdiri dari tempat ini kecuali kita membawa ampunan Allah, kecuali kita mendapatkan nanti syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Taufik ini perlu, adik-adikku sekalian. Kita melakukan kebaikan itu tidak cukup hanya dengan modal sehat. Kita melakukan kebaikan tidak cukup hanya modal sempat. Tetapi yang juga sangat dibutuhkan kita adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu taufik? Taufik adalah dorongan hasrat hati yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita selalu cenderung kepada kebaikan-kebaikan. Itu namanya taufik. Orang meskipun sehat, meskipun sempat, kalau tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah dia datang kepada kebaikan. Oleh karenanya kita selalu berdoa kepada Allah, bahkan Rasulullah sendiri mencontohkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Kita ini adalah warga Nahdien, kita adalah warga Nahdlatul Ulama. Meskipun yang hadir pada malam hari ini adalah kita yang muda-muda, karena memang ini adalah Banom atau Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang diisi oleh para kaula muda. Mungkin saya yang paling tua malam ini, tapi saya juga tidak tua-tua amat, karena tahun 2000 kemarin umur saya baru 25. Tahun 2000 kan saya sudah bilang, tahun 2000 saya umur 25. Karena memang sudah sunatullah, setiap hari, setiap waktu kita umur kita bertambah. Tetapi semangat dan jiwa muda kita harus tetap kita. Agar apa? Agar kita tetap selalu bisa berkiprah di dalam menegakkan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita dan besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku sekalian, Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor ini adalah sebuah organisasi yang merupakan banom dari Gerakan Pemuda Ansor. Dia semi otonom, dan organisasi ini bisa tergolong baru di Nahdlatul Ulama ini, karena kalau tidak salah yang saya tahu, MDS Rijalul Ansor ini didirikan oleh pengurus besar Gerakan Pemuda Ansor itu pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 12 Juni 2012. Jadi bersifat semi otonom. Otonom artinya berdiri sendiri. Seminya artinya meskipun bisa berdiri sendiri, tetapi dia harus tetap dibimbing oleh Gerakan Pemuda Ansor. Bisa juga MDS Rijalul Ansor ini adalah cucu dari Nahdlatul Ulama. Karena GP Ansor itu adalah banomnya Nahdlatul Ulama, sedangkan Rijalul Ansor ini didirikan oleh GP Ansor, berarti cucunya. Biasanya
Kalau kakek itu, nenek akan lebih sayang kepada cucu ketimbang kepada anak. Jadi kita ini Rijalul Ansor ini adalah sebuah organisasi yang semi otonom yang tingkatan kepengurusannya itu sama dengan GP Ansor, ada di pusat, ada wilayah, ada daerah, dan ada di kecamatan, ada ranting. Nah, malam ini kita ini ada di pengurus anak cabang di PAC kita, Pak Wan, yang ketuanya adalah sahabat kita Rijal Juliana. Jadi organisasinya Rijalul Ansor, ketuanya Rijal. Saya lihat tadi di Asmaul Husna tidak ada. Jangan seperti cerita ini. Ada kiai, tapi kiainya juga kurang paham juga dia. Jadi ketika mengadakan istighosahan, orang NU ini kan biasa mengadakan istighosahan. Diundanglah Kodim, diundanglah Kapolres. Jadi ketika kiainya memimpin istighosah, ketika sampai pada bacaan Ya Allah, Ya Qadim, Ya Allah, Ya Qadim, ini si ajudannya Kapolres ini agak tersinggung ya. Akhirnya datang ke kiai, dibisik-bisik ke kiai, kiai yang melakukan pengamanan di istighosah akbar ini kami, kiai. Kenapa yang disebut Qadim melulu, Kapolres tak disebut? Oh iya kata kiai. Akhirnya dirubah. Ya Allah, Ya Kapolres, Ya Qadim, Ya Allah. Jangan seperti itu. Artinya sesuatu yang tidak benar itu tetap tidak benar. Nah, ini Rijalul Ansor. Apa sesungguhnya fungsi dari Rijalul Ansor ini, adik-adikku sekalian? Fungsi Rijalul Ansor ini adalah dalam rangka ikut mengawal, dalam rangka ikut menyebarkan, dalam rangka ikut mengistiqomahkan amaliyah-amaliyah yang telah diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi paham dari Nahdlatul Ulama. Ini poinnya di sini. Kenapa didirikan Rijalul Ansor ini? Agar anak-anak muda kita semuanya bisa paham apa itu Nahdlatul Ulama, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tahu bagaimana pengaruh dari kehidupan di dunia ini sekarang, semakin akhir itu semakin membahayakan. Jangan sampai anak-anak Nahdlatul Ulama ini tidak kenal apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itulah para masyayikh kita mendirikan termasuk MTS Rijalul Ansor ini sejak dini, sejak pemuda, agar kita paham apa itu NU, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa saja amaliyah-amaliyahnya. Ini termasuk tujuannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini artinya, kalau ahlul itu keluarga, komunitas. As-Sunnah itu adalah segala sesuatu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik dari ucapan, dari perbuatan, dan dari takrir atau persetujuan dari Rasulullah SAW. Sedangkan al-jamaah itu artinya kesepakatan dari Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa wal jamaah diartikan kesepakatan dari Khulafaur Rasyidin yang 4? Karena khalifah yang dipilih secara demokrasi berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya 4 itu saja. Setelah itu muncul dinasti, baik dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, seperti yang adik-adik pernah pelajari itu sudah merupakan perebutan kekuasaan, bukan berdasarkan petunjuk, bukan lagi berdasarkan musyawarah mufakat. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pahamnya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Jadi itu munculnya di mana? Munculnya di Arab Saudi. Meskipun pada faktanya hari ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang tetap mempertahankan Aswaja ini, yang menjadi pusat sentralnya di dunia ini adalah di
Indonesia, bukan di Arab Saudi. Kenapa? Itu pasca ketika penaklukan Arab Saudi oleh Ibnu Saud dan Muhammad Abdul Wahab. Karena ketika ditaklukkan Arab Saudi itu oleh Ibnu Saud itu menangani kepemerintahannya, sedangkan Muhammad Abdul Wahab ini menangani tentang faham keagamaannya. Jadi Muhammad Abdul Wahab itu adalah pendiri faham Wahabi. Nama aslinya Muhammad, bapaknya bernama Abdul Wahab. Dinisbatkanlah kepada bapaknya, meskipun bapaknya sendiri sebenarnya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bapak dari Muhammad, pendiri dari paham Wahabi ini adalah orang Azwaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita perlu paham. Karena itulah saat penaklukan Arab Saudi itu kemudian oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Arab Saudi sana, itu dititipkan ke ulama-ulama Indonesia untuk dibawa dan untuk dipertahankan serta dikembangkan di bumi Nusantara ini. Sampailah berkembang hari ini, sampai berdiri Nahdlatul Ulama yang dipelopori oleh Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan dan dibantu oleh muridnya yaitu Raden Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, yang di sini insya Allah malam ini banyak santri-santri beliau. Beliau itu orang hebat, tak ngaji Kiai As'ad itu di pondok. Karena menurut riwayat di masa Kiai As'ad ini Syekhona Khalil ini santrinya tak banyak, hanya sekitar 23 orang. Tapi siapa yang 23 itu? Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Asbullah, Kiai Bisri Samsuri, termasuk Kiai As'ad. 23 tapi jadi ulama besar semua. Salah satu santrinya yang tak ngaji itu Kiai As'ad. Karena Kiai As'ad ini hanya disuruh-suruh oleh Kiai, suruh belanja ke pasar. Tapi yang nama santri dulu dengan sekarang kan beda. Disuruh apapun sama Kiai itu tetap jalan dia. Akhirnya Kiai As'ad meskipun tak ngaji menjadi ulama yang alim, bahkan beliau menjadi pahlawan nasional. Kenapa menjadi pahlawan nasional? Karena beliau itu ikut berjuang memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan di dalam sejarah itu pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah itu pondok itu pernah diserang oleh Belanda. Jadi dilemparin bom dari pesawat. Bomnya jatuh di depan Kiai As'ad. Apa kata Kiai As'ad? Semangka, kena semangka. Akhirnya apa? Bomnya jadi semangka. Saking mustajabnya apa yang diucapkan Kiai As'ad. Coba oleh Kiai sekarang lah, oleh Ustadz sekarang, tahu sabong macam cabai itu ya, ambil sepiring kacang, kena kacang paling kena tampasan gigit. Kenapa beda? Beda. Karena dia tidak hanya zahirnya tapi batinnya juga bersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan Kiai As'ad, kita bukan Syekhona Khalil Bangkalan, kita bukan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kita hanyalah pemuda akhir zaman. Karena kita pemuda akhir zaman, lidah kita tidak sedahsyat mereka, maka itulah kita mengabdi kepada mereka hari ini. Anda mengabdi di Nahdlatul Ulama, Anda mengabdi di GP Ansor, di Rijal Ansor. Anda bukan mengabdi kepada Pak Kiai Haji Satuki Huti, bukan mengabdi kepada Kiai Haji Faisal Maksum sebagai pimpinan NU di Ketapang ini, tapi kita mengabdi kepada Syekhona Khalil, kita mengabdi kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, kita mengabdi kepada Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Sampai berjuang di NU, berjuang di Ansor, berjuang di Jalul Ansor, memang tidak digaji adik-adikku sekalian. Anda berjuang di NU tidak akan dapat apa-apa, tapi percayalah dengan Anda berjuang di NU, Anda akan banyak menemukan apa-apa. Buktinya sekarang ini masa jayanya Nahdlatul Ulama. Setelah sekian puluh tahun kita termarginalkan, sekarang ini NU sudah mulai menikmati dengan apa yang diperjuangkan, mulai dari pusat sampai ke daerah ini. Insya Allah kita semua termasuk yang hadir ini
sudah ikut merasakan hari ini, padahal kita tidak ikut berjuang. Anda tidak ikut berjuang pada saat itu, tapi sekarang Anda ikut menikmati. Betul apa tidak? Betul. Oleh karena itu, mari kita, adik-adik pemuda ini, kita semangat. Kita tidak alim, kita tidak pintar, tapi kita punya tenaga dan pikiran untuk diabdikan kepada Nahdlatul Ulama ini. Apa yang bisa Anda perbuat, apa yang bisa Anda lakukan, mari lakukan sebisa kita, agar kita semua ini menjadi orang yang bermanfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Yang selanjutnya, sebagai motivasi kepada kita semua, saya ada mengutip apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri pertama di Inggris sana, yaitu Margaret Thatcher. Apa kata beliau? What your truth, for they become your wood. What your wood, for they become your action. What your action, for they become your habit. What your habit, for they become your character. What your character, for they become your destiny. In other words, what you think, you become. Apa artinya? Artinya, kata Margaret Thatcher ini, perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita katakan, karena itu akan menjadi tindakan. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena jika diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita, mulai dari mata terbuka sampai mata terpejam, karena itu akan menjadi karakter. Karena itulah sesungguhnya ketika Anda bisa melakukan itu, itulah takdir kita pada yang sesungguhnya. Urusan kun fayakun itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita adalah ikhtiar, urusan kita adalah berusaha, yang menentukan itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa dilakukan, insyaallah orang akan bisa sukses. Kita jangan pernah iri kepada orang yang sukses, yang bisa menerjemahkan pikirannya menjadi kata-kata, yang bisa menguraikan kata-katanya menjadi perbuatan dan menjadi kebiasaan, menjadi ijtihad dan usaha. Makanya orang sukses itu tidak bisa hanya dengan tinggal diam. Orang sukses itu tidak bisa hanya dengan berpangku tangan, yang dihitung hanya jikalau seandainya umpama misalnya orang semua berbuat, termasuk kita ini harus seperti itu. Kita semua yang hadir pada malam hari ini insya Allah semua adalah latar belakang pendidikan yang cukup sudah. Ada yang sudah S1, ada yang S2, ada yang jebolan pesantren. Mari kita aktif. Ilmu sekalipun Anda miliki, ketika tidak diurai, ketika tidak diamalkan, maka itu semuanya akan menjadi sia-sia. Tetapi ketika kita amalkan tanpa Anda sadari, itu semua nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, adik-adikku sekalian yang kami sayangi, media kita ini bisa kita manfaatkan untuk syiar. Jangan kita sampai beli kuota, beli HP mahal-mahal, tapi status yang Anda buat itu justru mengeluhkan karena kurang belanja dari suami, karena putus cinta. Jangan. Karena apa? Karena semua ada jejak digitalnya. Kalau dalam kitab itu disebut athar. Coba kita lihat di surah Yasin itu apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang yang mati. Artinya orang mati nanti akan hidup. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami yang akan menulis maqaddamu, apa-apa yang sudah kamu lakukan. Wa atharahum, dan napak tilasmu, jejak langkahmu. Wa kulla syai'in, dan setiap segala sesuatu ahsaynahu, kami akan menjaganya fi imamin mubin, di lauhil mahfuz. Setiap langkah Anda, bagaimana mata Anda gunakan untuk kebaikan, bagaimana kuping, mulut Anda, tangan dan kaki digunakan untuk kebaikan, semua nanti itu akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita pemuda yang pandai
teknologi ini, yang pandai komputer dan sebagainya, manfaatkan keahlian digitalmu itu untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap pengajian, ada majelis kebaikan seperti ini, Anda share di Facebook, Anda share di YouTube dan sebagainya, yang menyaksikan bisa ribuan orang, dan itu akan menjadi catatan amalmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ada kegiatan kebaikan, jangan sayang-sayang dengan kota, di-share itu sebanyak-banyaknya. Kekalahan kita hari ini dari orang sebelah itu adalah karena kita kalah di medianya. HP aja beli mahal-mahal, 15 juta, 20 juta, 10 juta, tapi yang diupload anak orang terus. Punya saudara di rumah, jam 3 malam tak dibangunkan, jam subuh tak dibangunkan, tapi giliran anak orang di SMS, bangun sayang subuh. Lah kan. Anak-anak orang yang marah jagain, kementerian TV taruh tak aja. Mari kita ini saling mengingatkan. Kami di BJNU yang diketuai oleh Kiai Haji Satutiuddin selalu siap ketika memang dibutuhkan oleh adik-adik semua dalam rangka mendukungkan dukungan dari kegiatan MDS Rijalul Ansor ini, baik dari GP Ansornya. Jangan pernah berhenti, mari kita melangkah. Karena ada pepatah begini, kalau Anda tidak bisa terbang, maka berlarilah. Kalau berlari juga tidak bisa, maka berjalanlah. Berjalan pun kamu tetap tak bisa, merangkak kamu tak masalah. Yang penting kamu jangan pernah berhenti untuk berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa bersama-sama. Ini adalah awal malam pertama kita di Kecamatan Delta Pawan ini, dimulainya kegiatan majelis zikir dan sholawat Rijalul Ansor ini. Ini adalah amanah dari ulama-ulama sepuh kita di GP Ansor dan Nahdlatul Ulama. Mari semaksimal mungkin kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dari tenaga, pikiran, harta, semuanya yang kita korbankan untuk menegakkan agama Allah melalui kegiatan MDS Rijalul Ansor ini tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan tercatat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu yuwaffiquna wa yardah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.